Oke, melanjutkan untuk selanjutnya adalah yang untuk pertemuan 8. Jadi sesuai yang ada di e-learning, saya akan melanjutkan progresnya, yaitu kali ini adalah untuk enemy AI. Jadi di sini ada dibagi menjadi 4 part video. Nah, untuk yang di bagian saya di sini saya akan memulai menjelaskan yang bagian enemy AI. Jadi di sini kita menggunakan satu script yaitu enemy AI.cs. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang dibutuhkan. Ada agent, player, kemudian ground, player. Lalu untuk patroli ada work point, work set. Kemudian untuk attack ada time between attack dan already attack, dan state ada side range dan attack range. Nah, jadi ketika void start kita player sama dengan game object find player. Jadi kameranya berpindah ke player. Nah, untuk di void update ini adalah jika player ini tidak ada di range dari si enemy, maka enemy-nya akan melakukan patroli. Jika ada di side range dan namun tidak di attack range, maka akan dikejar. Jika sudah di side range dan di attack range, maka serangnya akan terjadi. Jadi jika sudah dekat dan terlihat, maka musuh akan secara otomatis memukul karakter kita. Nah, jadi di sini ada 3 void, yaitu patroli, kejar, dan serang. Isinya kalau yang patroli itu adalah search work point. Dan ini ada telepon position kurang work point. Kemudian work point-nya adalah float random Z dan random X. Nah, untuk void yang kejar adalah si agent atau si enemy tadi set destination-nya ke player position. Jadi dia mengejar destinasinya itu atau hasil akhirnya ke posisi kita sebagai player. Nah, untuk serang setelah enemy-nya berada di destination, dia akan melakukan attack. Jika attack-nya sudah terjadi, maka akan dilakukan berulang kali. Nah, langsung saja untuk demonya. Yang bisa terlihat itu adalah laba-labanya. Dan dia akan bisa mengejar nantinya. Itu seperti itu. Kita sebagai player akan dikejar dan di-attack. Terlihat di bar health kita sudah habis karena sudah di-hit sebanyak 3 kali sehingga darahnya habis. Nah, untuk pertemuan ini belum di progress untuk ke bagian game over. Jadi ketika darahnya habis maka tidak akan terjadi game over, sehingga hanya akan terjadi seperti ini saja. Si enemy akan mengejar dan meng-attack player secara terus-menerus. Oke, untuk selanjutnya adalah bagian game over. Jadi di sini saya akan membuat menu game overnya. Di sini ada title yang pemrograman game, kemudian text game over, lalu di sini ada tombol untuk restart. Jadi yang bagian pertama ini kita mendesain tombolnya dulu, screen-nya dulu. Jadi di game over screen ini kita berikan warna merah, jadi di color-nya diganti. Nah, untuk codingan dari bagian game over ini kita memasukkannya di script HUD manager. Jadi variabel yang dimasukkan itu adalah game object, game over menu, sama information. Kemudian ada string info. Jadi information ini adalah penyebab dari kematian karakter yang kita mainkan. Jadi sesuai dengan gamenya, nanti infonya itu stringnya sesuai dengan penyebab kematiannya itu ada 3, yaitu berdasarkan karena jamur, api, dan dari musuh yaitu laba-laba. Nah, jadi di sini ada 2 void baru yaitu game over dan restart. Jadi game overnya di sini akan mengakibatkan game is-pause-nya true, kemudian time-nya kembali ke 0, dan cursor lock state-nya menjadi confined. Kemudian kursornya menjadi terlihat ketika game over. Nah, kemudian ada tombol restart yang mana ketika ditekan nanti akan load scene. Apakah itu kembali ke scene di awal atau ke main menu. Baik, sekarang saya akan langsung mencoba menu game overnya. Saya akan play. Nah, oke. Jadi di sini saya akan resume. Nah, itu ada laba-laba.
dan ada api. Jadi ketika saya menyentuh, maka darahnya akan berkurang. Dan ketika diserang laba-laba, darah saya semakin berkurang dan terkena api mati. Nah, jika sudah mati tergigit laba-laba tadi, maka akan game over dan dead by a spider. Kemudian bisa melakukan restart untuk kembali ke awal. Oke, demikian presentasi saya. Wassalamualaikum.